Tapi ini malah nangis. Nangis tidak selesai-selesai. Nangis tidak selesai-selesai. Akhirnya kemudian sang pendeta ini bertanya sama si Umar, "Mayu beki kaya Umar, yang membuat jenengan nangis itu apa? Yang membuat jenengan nangis itu apa?" Maka kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan, "Dzakartu ayatan fil Qur'an, amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Umar bin Khattab mengatakan, saya ingat di dalam Al-Quran itu ada ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu surat apa ibu? Al-Bayyinah. Kok Al-Bayyinah? Betul. Al-Ghasyiyah ayat 3 ayat 4. Yang artinya amilatun nasibah tasla naran hamiyah itu ada orang yang rekodoyo tenanan melakukan amalan. Sungguh-sungguh dia melakukan amalan ibadah, tapi juntrungannya malah tasla naran hamiyah, malah dia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Salatnya rajin, puasanya rajin, ya, amal ibadahnya rajin, tapi kok dia malah masuk ke dalam neraka? Di antaranya karena dia tidak bertauhid. Di antaranya karena dia tidak bertauhid. Abu Thalib yang begitu luar biasa membela Nabi, membiayai Nabi, menghadona Nabi, tetap Abu Thalib harus masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Tidak bertauhid. Inilah sifat nama Allah Al-Mu'min yang dimaksud. Tasdiquhu subhanahu lisyahidin lahu bit tauhidi. Jadi memang konteks awal yang harus kita lakukan bertauhid dulu. Yang kita lakukan bertauhid dulu. Jangan harap jenengan nanti ketemu dengan Allah, jenengan masuk dalam surganya Allah ketika di amalan-amalan jenengan ada kesyirikan yang tidak bertauhid kepada Allah. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu ketika mengajarkan kepada para sahabat, maka yang dilakukan lebih dulu itu adalah memupuk yang namanya tauhid. 13 tahun Rasulullah mengajarkan tauhid. Ada orang yang dia itu sholatnya riya, kepingin dipuji sama orang. Itu bertauhid atau tidak sebenarnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu celaka bagi orang yang sholat, yang dia di dalam sholatnya itu dia itu sahun, lalai. Walladzina hum yura'un, dan ketika dia sholat itu dia melakukan riya. Dan riya itu yang disebut oleh Rasulullah dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Maka dia tidak bertauhid sebenarnya, konteksnya seperti itu, walaupun disebut oleh Rasulullah dengan syirkul asghar. Maka wasyahadatu lahum bi annama qaluhu haqqun wa sidqun, dan Allah bersaksi terhadap mereka yang bertauhid, apa yang dikatakan oleh mereka yang bertauhid itu adalah benar dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jenengan amati di dalam rukun Islam, sebelum Rasulullah menyebutkan sholat, puasa, zakat, haji, yang ditetapkan lebih dulu itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu artinya apa? Syekh Mustafa Al-Buqa menyebutkan 4 hal yang di bawah syahadatain itu kudu manut yang di atas, kudu manut yang rukun yang pertama. Kalau tidak begitu muspro semua. Mau haji berkali-kali kalau dia tidak bersyahadat yang baik, tidak bertauhid yang baik, itu maka ditolak oleh Allah. Ini poin cabang dalam posisi pemahaman al-mu'min. Al-mu'min. Jenengan kalau melihat kayak di Google dan sebagainya, tidak pernah terterangkan model al-mu'min seperti ini. Biasanya kalau al-mu'min di dalam Google yang jenengan baca itu kan artinya mengamankan. Allah memberikan rasa aman. Itu makna yang berikutnya nanti itu. Tapi yang paling penting al-imanu itu adalah apa tadi? At-tasdiqu dan al-iqraru. Ada pembenaran, ada pengakuan.
Kira-kira kita ini diakui oleh Allah apa enggak sih? Halo, kira-kira kita itu diakui oleh Allah apa enggak? Jangan-jangan kita ini sudah ngotot, sholat, getu, sudah istiqomah, getu, oleh Allah tidak ridho, Allah tidak mengakui amalan kita. Allah tidak mengakui, tidak membenarkan apa yang kita lakukan. Makanya kalau tadi pagi saya membahas tentang masalah ilmu tauhid itu di Rahmat Sulfat. Orang yang tahu benar, ya toh, dia tetap butuh hidayahnya Allah. Kenapa? Belum tentu dia tahu benar melakukan hal yang benar. Ketika dia orang itu sudah tahu yang benar, sudah melakukan yang benar, dia tetap butuh yang namanya hidayahnya Allah. Kenapa? Belum tentu orang itu melakukan sesuatu yang benar dia bisa istiqomah benar terus. Betul Bu? Ada orang itu yang sudah melakukan hal yang benar, sudah istiqomah melakukan hal yang benar, dia tetap butuh hidayahnya Allah. Kenapa? Pak, dia sudah istiqomah masa masih tetap butuh hidayahnya Allah? Ingat ada yang kita sebut dengan dasisul qalbi. Ada nafsu yang ada di dalam jiwa kita, ada nafsu di dalam diri kita, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati, yang nantinya Allah akan tidak ridho dengan amalan kita. Rasul mengatakan begini, la yadkhulu al-jannata, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Kalian itu tidak akan bisa masuk ke surga dengan amalnya. Jangan mengatakan sholat jenengan bisa memasukkan surga. Jangan mengatakan bahwa baca Quran jenengan bisa memasukkan ke dalam surga. Sampai para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga jenengan ya Nabi. Nabi bilang, wala ana illa ayataghammadanillahu birahmatin. Tidak juga dengan saya itu juga tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi jenengan kita semua masuk surga itu karena rahmat, bukan karena amal. Loh Pak, apakah tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran? Anta tadkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga karena apa yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan. Saya mengatakan, amal yang ini yang bisa memasukkan ke dalam surga ketika amal itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan melihat membaca hadis ada seorang wanita tunasusila yang memberikan minum seekor anjing, dia masuk surga. Betul ya? Itulah Allah. Jenengan mungkin mengamalkan sholat tahajud, tapi kadangkala justru tahajud itu kadangkala tidak akan mendatangkan rahmatnya Allah. Jenengan duduk di majelis taklim ngaji, belum tentu kemudian jenengan ngaji itu nanti yang memberikan rahmatnya Allah, belum tentu. Ada suasana batinia, ada suasana keimanan yang ada di dalam hati jenengan itu yang berpengaruh. Kayak seperti tadi, ya ruko, ya sujud, tapi hatinya terlintas, aku sholat kepingin dipuji wong, aku pingin sholat kepingin dihargai wong, Allah dari itu. Ada orang lamar ke perusahaan, wes gaya perusahaan gawe lamaran, syaratnya begini, lamaran seret, taruh di perusahaan, langsung diterima sama direktur. Direkturnya memang ngomong begini, sudah ya mas ya, lamarannya tak terima, monggo silakan jenengan pulang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, dia tidak dipanggil-panggil untuk masuk ke perusahaan. Padahal lamarannya itu persis seperti yang ada di pemberitahuan. Kita sholat, ayo kamu sholat sesuai sunnah Nabi, kamu sholat sesuai dengan tauhid, sholat. Tapi ketika Allah tidak berkenan dan tidak ridho, karena ada sesuatu yang membuat Allah tidak ridho, kita sholat, tapi sombongnya masih nauzubillah. Kita sholat masih suka ngeremehkan orang. Kita sholat masih ada iri dengki. Kita sholat masih suka nyeladu orang. Kita sholat masih suka berani sama orang tua. Kita sholat masih, masya Allah. Makanya pernah saya sampaikan di sini berulang-ulang. Ada seorang wanita yang ahli tahajud, tak? Masih ingat tadi sini ya? Inna fulanata tusalli billail wa tasumu binahar. Ada seseorang wanita yang sholat tahajud setiap hari malam. Wa tasumu binahar, kalau siang hari dia itu puasa.
Tapi ternyata wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jirana. Ada di mulutnya itu kata-kata kalimat yang suka mendolimi, menyakiti tetangganya. Rasulullah kemudian mengatakan wahia finar. Wanita itu ada di dalam neraka. Padahal tiap malam kan tahajud toh. Padahal tiap siang itu kan dia puasa toh. Tapi tahajudnya dia, puasanya dia tidak bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap dia masuk ke dalam neraka. Itu artinya kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal kita. Dan kita tidak mengerti kok ada apa sih sebenarnya yang membuat Allah tidak ridho. Jenengan pernah kenal yang namanya Alqamah, yang matinya akan dibakar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa meninggalnya susah? Kenapa ditalkin dia susah sampai hampir mau dibakar oleh Rasulullah SAW? Karena ibunya tidak ridho. Pernah baca hadis ini? Pas ketika dia meninggal, tidak meninggal. Akhirnya Rasulullah mengutus seorang sahabat datang kepada ibunya Alqamah. Ibunya Alqamah cuma bilang, saya tidak akan memaafkan Alqamah. Pulang. Akhirnya berikutnya tetap tidak bisa mati-mati. Rasulullah mengutus lagi sahabat, silakan datang ke sana. Ibunya bilang lagi apa? Saya tidak akan memaafkan Alqamah. Sampai yang ketiga kali, kalau nanti kamu jenengan tidak datang, anakmu akan saya bakar. Akhirnya ibunya Alqamah datang. Dimaafkan, mati dia. Itu artinya, saya ulang lagi, kita tidak bisa masuk surga itu dengan amalan kita, bukan dengan sholat kita masuk surga. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat. Lah rahmat itu turunnya kepada siapa itu loh. Di dalam riwayat yang sahih itu ada seseorang yang menyingkirkan kayu yang penuh duri yang menghalangi di jalan. Ya, di jalan yang mengganggu orang, disingkirkan. Di dalam riwayat yang sahih itu Allah meridhoi dia dan dimasukkan dia ke dalam surga. Yang tadi wanita memberi air minum anjing, itu kita tidak tahu. Maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin kebaikan sekecil itulah yang mendatangkan rahmat. Tahajud kita mungkin tidak dilihat oleh Allah karena terkontaminasi oleh akhlak kita yang buruk, seperti wanita tadi itu. Tahajud tiap malam, puasa tiap siang, tapi tetap dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa kita itu ojo kemelinti, ojo sok-sokan, ojo dume wis nglakoni apik, ojo dume wis ilmune akeh, ojo dume wis seneng ngaji, kemudian kita jadi sok-sokan. Belum tentu itu datang rahmat. Tapi yang paling pokok, inti daripada rahmat itu datang itu di hati. Di antara hati yang harus kita isi supaya rahmatnya Allah datang itu adalah bitauhidi, dengan tauhid. Fa insyaallah orang itu kalau tauhidnya semakin kuat itu seharusnya merubah perilaku. Ya, seharusnya. Ayatnya berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba, dan seterusnya. Dan Allah mewajibkan kalian itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Para ulama-ulama tafsir itu menyebut, dalam kitab-kitab tauhid itu menyebutkan bahwa seharusnya di dalam hati kita yang sudah ada tauhid itu punya efek untuk merubah perilaku seseorang. Seharusnya itu. Karena gandengannya dengan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jenengan buka di dalam kitab Fathul Majid. Lah kok dilala kita itu akidahnya kuat, tauhidnya kuat, kok perilakunya tidak merubah. Ya seperti wanita tadi itu, meskipun tahajud tiap malam, meskipun puasa setiap hari, tetap kata Nabi, neraka dia itu. Clear? Inilah ngaji akidah. Berarti apa yang pertama?
Syahadatuhu subhanahu wa ta'ala, tasdiquhu subhanahu li syahidin lahu bit tauhidi wa syahadatu lahum bi anna ma qaluhu haqqun wa sidqun. Yang kedua, mukmin dalam konteks pemahaman al-mukmin yang kedua adalah tasdiquhu subhanahu, tasdiquhu li anbiya'ihi bil hujjaji wal bayyinati bi anna ma qaluhu wa ballaghuhu 'anillahi haqqun la raiba fihi wa sidqun la imtira'a fihi. Pembenaran Allah, pengakuan Allah kepada para nabi-nabinya dengan hujah-hujah dan bukti-bukti. Sesungguhnya apa yang mereka katakan para nabi itu benar, apa yang mereka sampaikan yakni nabi-nabi itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi itu Allah akan membenarkan, mengakui orang yang bertauhid. Sekarang yang kedua, Allah akan membenarkan kepada orang yang dia itu beriman kepada para nabi dan rasul. Allah itu sudah mengakui nabiku iki bener. Allah sudah mengakui iki lo nabiku, iki rasulku, wis tak gawani mukjizat. Sudah tak bawai ini suhuf, tak bawai ini Al-Quran, Taurat, Injil, bener seret. Allah mengakui kebenaran nabi dan rasul. Dan pada posisinya setelah itu ketika kita bertauhid, ketika Allah sudah mengakui para nabi dan rasul sebagai utusannya yang disampaikan benar, maka tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini mau mentasdikkan nabi atau tidak? Kita itu mau mengakui nabi atau tidak? Doa itu loh. Ibu bapak, semakin kuat orang-orang itu semakin ingkar terhadap sunnahnya Nabi. Orang itu semakin banyak yang mengingkari sunnahnya Nabi. Mereka beranggapan bahwa hadisnya Nabi itu sifatnya dzon, bukan sifatnya qat'i. Banyak orang-orang yang kemudian mereka tidak melakukan sholat seperti yang kita lakukan karena menurut mereka tidak ada di dalam Al-Quran. Ada dan adanya di dalam hadis, dan hadis itu sifatnya dzon. Harus kita amati sebenarnya ibu, di dalam Al-Quran itu kan sebenarnya ayat-ayat yang menyuruh kita ngikut Nabi itu kan banyak. Dan kita lupa ada gerakan sholat yang itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Apa contohnya bu? Gerakan sholat yang ada di dalam Al-Quran. 1. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah dengan orang-orang yang dengan kusuk posisi suku. Qama yaqumu waqumu lillahi qanitin. Apa lagi? Warka'u ma'ar raqiin. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Rukuk ada gerakan di situ. Kemudian di dalam surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib, bersujudlah. Atau nanti di dalam Al-Quran juga min atharis sujud. Mereka tidak jeli melihat itu. Di samping itu yang namanya sholat itu hukum konteksnya, kekuatannya adalah bersifat mutawatir. Apa ibu mutawatir? Hadis itu kan ada yang bersifat ahad. Hadis itu ada yang bersifat masyhur. Hadis itu ada yang bersifat mutawatir. Kalau sholat itu mutawatir. Mutawatir itu saya contohkan begini, mutawatir itu. Nabi Muhammad itu sholat. Nabi Muhammad itu sholat, ya kan? Di belakang Rasulullah Muhammad SAW itu ada para sahabat yang mengikuti sholatnya Nabi. Beliau takbir, para sahabat ikut takbir. Beliau ruku, ikut ruku. Makanya hadis yang muncul itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kenapa? Karena para sahabat berdiri di belakang melihat Nabi sholat.
Kalau yang di belakang Rasulullah 100 orang, jebret. Semuanya bareng-bareng ngikut komando Nabi, takbir, rukuk, sujud ngikut Nabi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu wafat, maka para sahabat ini punya murid-murid yang mengikuti, namanya siapa? Tabi'in. Ada seorang sahabat umpamanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu usianya panjang, pembantu Nabi Muhammad SAW, sejak kecil suka di rumahnya Nabi, membantu Nabi Muhammad SAW. Ketika Anas bin Malik atau Wa'il ibnu Hujrin, hadis yang berkenaan dengan masalah wudhu, masalah sholat itu yang terbanyak Anas bin Malik atau Wa'il ibnu Hujrin. Ya. Ketika Anas bin Malik atau Ibnu Hujrin itu sholat, di belakangnya ada tabi'in 100 orang. Ketika Wa'il ibnu Hujrin itu meninggal dunia, ada namanya tabi'in. Tabi'in di belakangnya ada siapa? Tabi'in 100 orang umpamanya. Lah, sahabat yang 100 orang itu ada kesepakat bisa berdusta atau tidak? Tidak ada kemampuan untuk berdusta 100 orang itu. Sepakat ijma' dusta tidak mungkin. Maka inilah yang kita sebut dengan mutawatir. Salatnya Nabi itu mutawatir. Tidak mungkin ada kesepakatan dusta. Sejak zaman Nabi sampai tabi'in, sampai pada zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan seterusnya itu dibukukan di dalam konteksnya hadis. Maka sholat itu bersifat mutawatir, sehingga para ulama Ahlussunnah menyebutkan ketika ada orang itu ingkar dengan kewajiban sholat, dia hukumnya kafir. Nah, itu sifat al-mu'minnya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mu'min yang beliau Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, kita sebagai orang Islam lebih wajib untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tidak boleh ngomong gini juga. Ada orang yang tidak pernah sholat, bu, ditakoni sampean kok gak tahu sholat, lapor. Dia ngomong, oh, saya setiap hari sudah bersolawat kok ratusan kali, ribuan kali. Saya dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini namanya pemahaman jahil, pemahaman yang bodoh. Mengandalkan sholawat akhirnya dia tidak melakukan sholat. Secara tauhid gak benar. Kalau kita itu memang betul-betul mukmin, tadi kan sudah mukmin yang dinisbatkan kepada siapa? Allah. Mukmin yang dinisbatkan kepada hamba Allah. Kalau mukmin yang dinisbatkan kepada Allah, ini kita mengikuti. Iki lho Rasulku bener, wis melu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kan kata Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian itu memang mencintai Allah, maka ikuti aku. Ittiba, agama itu ittiba. Agama itu bukan perasaan, agama itu bukan logika, agama itu bukan bid'ah. Kalau agama itu perasaan, hancur, Pak. Kalau agama itu keinginan manusia, habis, Pak. Maka yang namanya agama itu butuh dalil. Jenengan mau sholat kayak ngapa, harus butuh dalil. Jenengan beribadah kayak apa, itu butuh dalil. Itu mengikuti mukminnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang liberal yang mereka sudah mulai memasang badan, mereka sudah memulai memasang tulisan untuk membuat kita itu ragu-ragu dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita lawan. Harus kita lawan. Hati-hati dengan anak-anak kita. Akhirnya nanti akan muncul kalimat, ya ora usah sholat, yang penting hatine apik. Ya, ora usah sholat, yang penting hatine apik. Akan muncul begitu juga. Ini berbahaya. Itu tidak sesuai dengan asma Allah al-mu'min. Kalau kita beriman dengan asma Allah al-mu'min, kita kan tidak akan semacam itu. Walaupun kemudian tetap jangan salah paham, seperti yang saya katakan tadi, memang betul sholat itu tidak bisa membuat kita masuk surga, tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat. Wong sing sholat itu durung karuan mlebu surga, apa mana sehingga
gak sholat itu loh. Wong sing ngaji durung karuan pinter apa mana sing gak ngaji. Kadang-kadang ngaji seminggu sampai berapa kali-kali ngono ya. Si durung pinter-pinter iki akeh. Akeh. Salate barang iki yo sing durung bener iki akeh padahal yo ngajine yo luar biasa. Ngajinya juga luar biasa. Clear ya, ada dua hal. Tadi pengakuan pentasdikan Allah kepada orang yang bertauhid. Itu harus kita pahami. Kemudian pentasdikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya dengan bukti-bukti. Maka kita sebagai orang mukmin harus mampu mengikuti Nabi dan Rasulnya, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong di dalam masalah sholat saja kita disuruh kok, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ibu sholatnya sudah sesuai dengan kanjeng Nabi? Ibu wudunya sudah sesuai dengan sunnah? Insya Allah, mudah-mudahan. Karena diantara diterimanya amal itu adalah bagaimana amalan kita itu sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, wa minha annahu yusaddiqu ibadahu ma wa'adahum minan nasri wa tamkini. Qala Allah Ta'ala thumma sadaqnahum al-wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan mengakui hamba-hambanya ma wa'adahum minan nasri wa tamkini, apa-apa yang Allah menjanjikan kepada mereka minan nasri wa tamkini, dari pertolongan-pertolongan dan penenangan-penenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang nomor 3 ini, kalau kita beriman kepada al-mukmin Allah, kita ini harus betul-betul yakin dengan janjinya Allah. Kalau tadi tauhid, yang kedua mengikuti Nabi, yang ketiga kita harus betul-betul mampu untuk membenarkan dan mengakui bahwa janjinya Allah itu pasti benar. Ada orang sholat, ada orang baca Al-Quran, ada orang mengaku bertauhid, tapi kadangkala masih ragu-ragu dengan janjinya Allah. Umpamanya contoh, dia membaca ayat Allah, ud'uni astajib lakum, atau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu kan berkenaan dengan doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Kalau ada hambaku yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka katakan aku itu dekat. Inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ini kan janjinya Allah. Terus kemudian setelah dia membaca itu, dia kemudian berdoa kepada Allah. Wis yakinlah dikabulin. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak terkabulkan, akhirnya muncul loh, jari ini dikabul nih. Lah kok wis 3 tahun gak dikabul-kabul nih, muncul keraguan-raguan. Wah, ini tidak benar itu. Saya ingin mengatakan kepada jenengan, Allah itu tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Dan berkenaan dengan masalah doa itu, Allah itu lebih paham dari jenengan. Allah itu lebih paham kebutuhan jenengan daripada jenengan sendiri. Ketika jenengan itu berdoa kepada Allah, umpamanya wis sing biasanya dijaluk uang lak sugih. Sing biasanya dijaluk uang kan sugih. Ya Allah, saya minta jadi orang kaya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gak sugih-sugih. Allah itu jauh lebih paham kita itu pantas layak tidak dijadikan orang kaya atau bukan. Hanya untuk memudahkan pemahaman saja, memudahkan pemahaman. Saya tidak bermaksud menjadi orang mujassimah.
yang menyamakan Allah dengan makhluk, bukan, hanya memudahkan pemahaman saja. Ada orang punya anak masih SD. Ketika dia masih SD itu njaluk nang bapak, "Pak, aku mbok njaluk tukokno sepeda motor, Pak." Sing dijaluk, aku njaluk sepeda trail sing gedhi kulo sing apik. Sementara dia itu masih kelas 1 SD. Sementara dia itu masih kelas 1 SD. Yang dilakukan oleh bapaknya itu apa kira-kira? Hah? Bapaknya jauh lebih paham. Awakmu iku sik kelas 1 SD. Durung gayuk sikilmu. Durung bisa mengendarai Honda Trail. Belum punya SIM. Psikisnya masih labil dan seterusnya. Akhirnya sama bapaknya tidak dikabulkan. Tidak mengabulkannya itu bukan karena apa-apa, tapi demi kebaikan sang anak. Dong-dongi begitu anaknya wis SMA kelas 3, anaknya gak njaluk padahal. "Ayo le melok aku, nanti Pak wis ayu melok aku." Dadakno digawa neng showroom. Lho iku lho, pilihan Honda Trail iku pilihan. Akhirnya dia milih. Kalau saya menggambarkan pemahaman itu yang ngono kuwi, doa itu. Jenengan njaluk sugih, dalam batin saya mungkin awakmu si SD gak layak untuk dikei sugih. Itu Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita suudzon kepada Gusti Allah dengan perkara seperti itu. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Annahu yusaddiqu ibadahu ma wada'ahum minan nasri wa tamkin. Tidak mungkin Allah menulai janji. Jadi Allah itu mengabulkan doa itu bisa cepat, bisa lambat, dan bisa diganti, atau disimpan nanti di yaumul qiyamah, atau dihindarkan balak dan musibah dari kita. Allah tidak akan pernah melupakan itu. Iya, kalau kita manusia ini senengane lali ya karo janjine. Dan itu cirinya orang munafik gitu. Kalau orang itu suka janji sering ingkar, itu cirinya orang munafik. Ya, jadi jangan. Terus contoh lagi apa? Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janjinya Allah tadi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan-kesulitan itu jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jenengan yakin gak dengan ini? Kadangkala orang itu maru ngomong ini, "Aku wis sholat bendino, aku wis tahajud bendino, duit kok ora akeh-akeh yo, dagang kok gak laris-laris yo, aku kok gak sugih-sugih loh." Ini masalah ini. Dulu saya masih ingat betul, ada 2 orang podo-podo bisnisnya, sama-sama bisnisnya. Sing siji rajin sholat, sing siji gak tahu sholat belas. Sing gak tahu sholat ini, masya Allah, dagangannya laris. Kemudian yang satu ini, yang rajin sholat itu ndak payu belas. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Dia meninggalkan sholat. Dia bilang apa? Dia gak tahu sholat rajin, gak tahu sholat rezekinya lancar duitnya. Sementara aku sholat tiap hari tidak pernah laku. Akhirnya meninggalkan sholat. Loh, ini gak betul, nggak benar. Saya tanya, rezeki sama dunia itu bedanya apa toh? Yang di dalam Al-Quran surat At-Tolak tadi yang disebut wa yarzuqhum, ya ta, min haitsu la yahtasib. Antara dunia dengan rezeki itu apa sih beda? Salat itu ada hubungannya dengan dunia atau tidak? Apa dikira angger salat marono duit nyemplung-ceplung 10 juta? Sholat maghrib nyemplung 20 juta, sholat subuh nyemplung 50 juta teko. Kalau andai kata sholat itu ada hubungannya dengan dunia, uang yang saya maksud, orang Islam tidak ada yang miskin, semuanya kaya, dan tidak akan ada yang tidak sholat. Soalnya ketok, sholat subuh 50 juta, sholat duhur 30 juta. Dan tentu orang-orang kafir-kafir itu yang non-muslim itu yang tidak pernah sholat, saya yakin pasti akan miskin-miskin semua, jadi pengemis semua. Kalau yang namanya sholat itu ada hubungannya dengan dunia,
Maka di dalam surat At-Tolak itu yang disebut bukan dunia tapi rezeki. Mungkin duitnya gak enak, tapi sehatnya luar biasa. Ya dah? Mungkin orang dompetnya mungkin ya tipis, tapi jenenge bantuan itu moro beras teko dhewe. Itu termasuk rezeki. Mungkin uangnya sedikit, tapi anaknya jadi soleh, jadi hafal Al-Quran. Loh itu rezeki. Gawe apa duitnya akeh anaknya ora iso ditoto. Duitnya akeh anaknya duwablek. Dijak ngaji uangnya. Loh, itu bedanya rezeki dengan dunia, harus kita bedakan. Kalau yang namanya rezeki itu ada hubungannya dengan janji Allah berkenaan dengan orang yang bertakwa, sementara yang namanya sholat itu tidak ada hubungannya dengan namanya dunia. Jangan sampai jenengan sholat itu karena gara-gara ingin kaya. Kadangkala kita ini wiritan yo sing diunekno duit. Kadangkala kita takbiratul ihram, kita rukuk, kita sujud, yang kita ingat uang. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nanti jenengan kaitkan dengan surat Al-Hud ayat 15 ayat 16. Bagaimana efeknya orang yang beribadah yang niatnya karena uang. Hati-hati. Lah, maka poin nomor 3 itu, percayalah Allah itu punya janji. Intan surullaha yansurkun wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah itu akan menolong kalian. Kalau di dalam sebuah hadis itu ada kalimat ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajid tujahaka. Jagalah syariatnya Allah, Allah akan pasti menjagamu. Jagalah syariatnya Allah, Allah pasti akan menolongmu. Itu janji-janji Allah. Kita orang Islam itu kadang-kadang masih ragu-ragu dengan janji-janji Allah yang model begini ini. Kelihatan ada orang kafir yang sugih kaya ngono wis mulai anu gitu. Lah aku gak tahu sholat kok sugih, lah aku sholat kok gak sugih-sugih loh. Ini bahaya, akidahnya bahaya model begini ini. Bahaya akidahnya begini nih. Jangan. Ya, apalagi janjinya Allah. Banyak sekali janji-janjinya Allah itu yang seringkali kita lupakan. Clear? Ada 3 ya sudah? Ada 3 yang sudah? Apa tadi yang pertama? Allah itu mengakui orang-orang yang bertauhid. Yang kedua, Allah itu mengakui, mentasdiqkan para nabi-nabi dan rasulnya dengan bukti-bukti dan hujah-hujah. Maka kita sebagai orang Islam wajib hukumnya untuk mengikuti, beritibak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kita itu harus betul-betul yakin, hakul yakin terhadap janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang di Masjid Al-A'raf itu, jenengan gak usah wirid-wirid sing aneh-aneh supaya kepingin duitnya teko. Sampai nuwun sewu ada sholawat namanya Sajaratun Nuqut itu. Saya itu udah habis pikir. Perintahnya Allah itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita itu yakinlah kalau kita itu memang betul-betul bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah. Tidak usah melakukan wirid-wirid yang tidak berasal dari Kanjeng Nabi dalam rangka hanya untuk mendatangkan kekayaan itu. Mosok sholawat kayak pesugihan ini piye? Namanya sholawat Sajaratun Nuqut namanya itu. Janganlah, jangan dilakukan. Pernah dengar sholawat Sajaratun Nuqut ya Bu ya? Syajarah itu artinya pohon, nukut itu artinya uang. Sehingga disebut sholawat Sajaratun Nuqut itu mereka mengatakan sholawat pohon duit. Jadi wiritan digawe pesugihan akhirnya nanti, masya Allah. Secara akidah janganlah, jangan. Berbahaya secara akidah. Sebelum saya lanjut yang nomor 4, ada yang perlu didiskusikan? Monggo silahkan. Sebelum nomor 4, ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Biar 2 arah. Tapi lek ana sing ditakoni ya berarti 100% paham.
Insyaallah, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi tak sindir titik-titik. Wong sing ngaji turun karuan iso. Lanjut. Baik. Bahasanya terlalu sulit atau terlalu gampang? Tengah-tengah. Bisa terpahami atau tidak bisa dipahami? Bisa ya. Nanti jenengan keluar dari sini menjadi orang yang semakin yakin dengan janjinya Allah, semakin bertauhid kepada Allah, dan semakin ittiba mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Makanya guyonan saya itu gini, setiap orang Islam itu harus Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah itu artinya apa tuh? Jangan bermindset pada konteks organisasi ormas. Engko dong-dongi jenengan salah paham. Wah, di kongkonang organisasi Muhammadiyah. Yang namanya Muhammadiyah itu ittiba'un ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritiba mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beragama iku itiba melu Kanjeng Nabi. Salate melu Kanjeng Nabi, ngajine melu Kanjeng Nabi, tuntunane melu Kanjeng Nabi, berpakaiannya ngikuti Kanjeng Nabi, semuanya dinisbatkan kepada Nabi. Kalau orang itu semuanya dinisbatkan kepada Nabi, pemahamannya kepada Nabi, pemikirannya kepada Nabi, akhlaknya kepada Nabi, dia layak disebut dengan Muhammadiyah. Nah, kalau orang itu ngikuti Imam Syafi'i disebut Syafi'iyah. Kalau mengikuti Hanafi menjadi Hanafiyah. Kalau mengikuti Abdullah bin Wahab titik-titik Wahabi opo. Saya seringkali disebut sebagai Wahabi. Emangnya gue pikirin ya, Wahabi gue opo sih saja nih. Tahu gue Wahabi itu apa? Enggak ya wis. Enggak usah dipikirin kita disebut Wahabi, enggak usah dipikirin. Yang terpenting kita itu hidup itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat tenaga kita. Perkara diarani Wahabi susane wis. Bukan surganya kan bukan miliknya dia toh. Miliknya Allah kok. Lanjut. Wa minha annahu yu'amminu ibadahu al-mu'minina wa awliya'ahu al-muttaqin min adzabihi wa iqabihi. Nah, tadi sejak awal sudah saya katakan, nama Allah al-mu'min itu punya dua makna. Makna yang pertama tadi adalah tasdiqun wa pengakuan, tasdiqun wa iqrarun. Lah yang makna yang kedua yang juga makna yang nomor dua tadi adalah mengamankan. Apa mengamankan itu? Menyelamatkan. Jadi Allah itu sebagai as-sadiq, muqarrir, musaddiq, dan yang nomor makna mukmin berikutnya adalah Allah itu sebagai penyelamat, Allah itu sebagai pengaman. Di sini maka disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengamankan, menyelamatkan, yu'amminu ibadahu, menyelamatkan hamba-hambanya al-mu'minin, orang-orang yang mukmin, hamba-hambanya yang mukmin, wa auliya'ahu, dan kekasih-kekasihnya Allah al-muttaqin yang bertakwa, min adzabihi wa iqabihi, dari azabnya Allah dan dari siksaannya Allah. Itulah al-mukmin yang mempunyai makna Allah mengamankan atau menyelamatkan. Sebenarnya Allah itu tidak hanya posisi menyelamatkan kita dari azab neraka, tidak. Dalam hal-hal yang lain Allah itulah yang maha menyelamatkan. Jenengan lain dungo kate budal safar ojo ngomong sluman slumun selamat, nauzubillah min dzalik. Gak usah ngomong ngono kuwi. Masih ada yang ngomong begitu. Sluman slumun selamat. Kalau jenengan mau bepergian, mau keluar rumah safar,
Doanya itu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata. Kenapa? Karena Allah Al-Mu'min, sing nyelametnya jenengan ya Gusti Allah tok. Dan tidak perlu melakukan ritual-ritual sing ndak bener. Ana uwong tuku sepeda motor anyar, maru didusi karo kembang. Karena supaya iso selamat. Alhamdulillah bareng ngono gawe sepedaan durung ana seminggu tabrakan, ajur kabeh. Duduk kembang iku sing nyelametno, syirik itu. Jenengan kate lunga marono nggawa jimat. Ditulisi ayat-ayat Al-Qur'an dikesak. Dikesak jarene iku engko wasilah gawe nyelametno. Gak iso ngono kuwi. Itu namanya tamimah. Tamimah itu kata Nabi, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat dia telah melakukan kesyirikan. Bunyinya tetap kok, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Karena kita paham Allah itu Al-Mu'min sing nyelametna ya Gusti, bukan yang lain. Tawakalnya kepada Allah. Lawang kate lunga kok golek dina barang. Nang Pak Dukun, aku kate lunga rene dina apa kira-kira sing tepak aku lunga. Ini syirik lagi kan begini deh. Jenengan kate manten. Oh, sah manten meneh wis. Jenengan kate mantu. Lah kok dilalah nang dukun supaya selamat dinane apa dina apa? Apa ini syirik ini? Yang mengamankan bukan dukun itu. Wong dukun itu jenengan takoni seminggu yang akan datang yang akan terjadi jenengan apa? Ndak tahu dia. Yang akan terjadi dengan jenengan besok apa ya orang ngerti deh ya. Lah kok dong-dongi dia berani meramal. Kalau suami istri nanti kalau nikahnya kudu ngene-ngene. Dihitung neptune 18 iki neptune 18. Waduh iki lek neptu 18 pada 18 kok gelut. Rumah tanggane berantakan. Lek iki wage iki paing kok giwing. Ero teko endi wong ngene iki modele. Jangan dipercaya model-model ngono kuwi itu. Katanya kita beriman dengan Allah yang mempunyai asma Al-Mu'min. Lah kok kita masih percaya dengan penyelamatan model begitu? Itu penyelamatan palsu. Makanya tadi sudah bilang sejak awal, tekon nang dukun, percaya dukun, takon nang dukun, salate tidak diterima 40 hari. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Makanya pas ketika kita diajarkan Nabi, kan biasanya kalau ada tempat-tempat yang angker itu kan orang ngomongnya Mbah, Amit, Mbah, ngono ya. Sapa sing nglakoni ayo. Lah jenengan lah masih ngomong Mbah, Amit, Mbah, syirik itu. Yang diajarkan Rasulullah Mbah, ketika kita nyampe kepada tempat yang kita takut, kita ndak berani bilang apa? A'udzu bikalimatillahi at-tamma min syarri ma kholak. Itu yang dibaca, bukan Mbah Amit Mbah. Ya ini kan akidah, kelihatannya sepele tapi kita kan seringkali tidak paham model-model begini. Di rumah kita karena kita takut, ya takut begini takut gini, akhirnya memberikan cawisan. Apa bu cawisan gitu? Biasanya nanti di kamar itu mbah-mbah biyen itu ono kopi, ono rokok, ono sego ditekek dilepek. Karena mereka meyakini nanti sing bau reksa teko, danyangi teko, lek gak kayak ngonoan kok merusak. Lo ngapain juga kita melakukan semacam itu? Al-Mu'min itu hanya Allah, yang menyelamatkan itu hanya Allah. Jangan melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak dituntunkan secara tauhid, tidak dituntunkan secara syariat, tidak dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pas ketika para sahabat itu ketemu perang, musuhnya banyak, jenenge namanya manusia biasa kan ya wedi tuh. Bahkan kalau digambarkan di dalam Al-Quran itu satu orang bisa melawan 10 orang, bisa melawan 10 orang itu. Isyruna yaglibuna mi'atain, itu dalam Al-Quran. Isyruna itu berapa? 20. Yaglibuna mi'atain, mengalahkan 200 orang. Berarti wong 20 ngalahno wong 200. Piro itu berarti? Wong siji ngalahne wong 10, wong siji ngadepi wong 10.
Para sahabat itu namanya manusia. Waduh, musuhnya kok wakeh men. Apa yang diucapkan oleh para sahabat? Hasbunallahu ni'mal wakil. Karena siapa yang menyelamatkan? Jangan ditambahi. Biasanya kita nambahi hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nah, jadi aku tambahan tekan di kira-kira. Kalau di dalam Al-Qur'an itu hasbunallahu ni'mal wakil. Artinya para sahabat begitu mau perang dengan musuh yang sedemikian rupa itu, para sahabat membaca itu apa? Ya nyelamat niki Gusti Allah. Akhirnya nanti di dalam surat Al-Baqarah ada kata-kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil mampu mengalahkan pasukan yang besar. Itu artinya al-mukmin itu hanya Allah, yang menyelamatkan itu hanya Allah. Itu. Clear. Jenengan masih suka ngitung-ngitung kalau mantu? Ayo, orang wani ngaku toh. Masih suka ngitung-ngitung lekate mantu, mantune dihitung sampean neptune piro Mas? Sampean niku lahire apa? Wage, paing, legi, kliwon apa Mas? Masih suka begitu? Alhamdulillah tidak. Nabi bilang begini, laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Bukan termasuk umatku orang yang melakukan tatayyur atau datang kepada orang supaya orang itu melakukan tatayyur. Jadi ngitung-ngitung model ngono iku mang jenenge tatayyur. Dalam Al-Qur'an inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanar jumannakum wa la yamassannakum minna min. Betul masalahku. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanar jumannakum itu. Tatayyarna itu lah. Jadi tidak boleh begitu itu. Syirik gak usah ngitung-ngitung. Wong aku biyen rabi bulan suro ya ora apa-apa. Udan deres ya ana sing nguncalno jeroane wong wedok ya tak jarno. Dulu ada seperti itu. Bolak-balik saya sampaikan di sini di ngaji rutin itu kan tidak benar. Dia menganggap kalau pas saya nikah suro pada waktu itu tanggal 1 suro itu terus hujannya deres itu dikait-kaitkan dengan pernikahan saya. Lah marung ngono nguncalne jeroane wong wedok didukure teror. Astagfirullahaladzim. Lah tak guyoni malian lho, apa malaikat Mikail iku wedi karo konoan to. Itu kan secara akidah sudah tidak betul tadi. Mosok sih ono ae jamaah Ahmad Yani ngono kuwi tadi. Biasanya kalau tidak jeroane wong wedok ya sapu korek. Lek gak sapu korek layah. Layah ambe apa? Lek kate ana wong mati kate budal piringi dipecah. Lho lek ngono ku lapo modele? Buang halal semacam itu buang. Ya gini ngaji akidah ya Bu ya. Jenengan yang minta ngaji akidah ya segini gitu. Tak kencengi Bapak. Perkara resiko saya itu ya gak diundang meneh nang ngono tok. Lek ngaji kenceng-kenceng itu resikonya tidak diundang lagi. Tidak apa-apa, tak kencengnya bismillah. Kulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Allah itu yang mengamankan, menyelamatkan. Harus digaris bawah. Sing satu-satunya yang menyelamatkan cuma Gusti Allah. Terutama Allah itu menyelamatkan hamba-hambanya yang mukmin dan kekasih-kekasihnya yang bertakwa dari apa? Min adzabihi wa iqabihi, dari azabnya Allah dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wis aja kuwatir, wis gantungno nang Gusti Allah. Len njaluk pertolongan ya nang Gusti Allah. Wong bendina ngomongi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis ora usah melu-melu nang kuburan. Lenang kuburan ya mung ziarah biasa untuk mengingatkan mati. Wis ora usah golek sing aneh-aneh. Engko malah kecemplung kesandung malah nang akidah sing gak bener. Itu ya Bu ya. Ada orang bilang sama saya, "Pak, saya itu penasaran loh." Penasaran apa? Penasaran sama wali-wali ini, katanya begini. Aku mek kepingin roh tok kuburane. Kayak Sunan Muria itu taruh di atas gunung puncak begitu, boleh tanda saya ke sana. Saya cuman ngini ngomongnya,
Kira-kira akidah sampean iki wis kuat apa durung? Dong-donge maru melok rono deloki wong ngono-ngono kuwi maru dong-donge jenengan batin, jenengan maru mengakui perbuatan mereka. Iya. Jenengan gak iso nglarang mereka, tapi jenengan batin meneng tok ae. Lah padha ambek setan bisu to ngono kuwi. Ya sangger menisan ndak usah. Kalau memang sudah seperti itu, wis gak usah wis ngono. Gak usah. Kayak apa? Ada kuburan orang tua kita. Wong kuburane wong tuane gak tau diparani. Loh, apakah boleh ziarah kubur ke orang tua? Boleh. Kanjeng Nabi saja juga ziarah kubur ke orang tua, tapi sekedar mendoakan orang tua. Mek ngono tok, bukan yang lain. Untuk ibrah bahwa kita nanti juga mati. Mek itu, bukan yang lain-lain. Wong sampai nang Gunung Jati nang Jakarta kono, sampai nang Bali kono putrinya siapa itu? Aku kok ero biyen pernah jadi imamnya soalnya. Dulu pernah jadi imamnya, dulu lama sekali. Clear ya Pak? Allah akan mengamankan. Baik, yang terakhir, kurang 10 menit. Ngecepret sak jam setengah lumayan ya. Wa minha annahu yunjizuhum ma wa'adahum minal fawzi al-'azimi wa dukhuli jannatin na'im. Qala Allah Ta'ala wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasa fa ni'ma ajrul 'amilin. Sesungguhnya Dia Allah itu akan menyediakan bagi orang-orang yang mukmin ma wa'adahum, apa-apa yang Allah menjanjikan untuk mereka, minal fauzi, dari kebahagiaan, al-azimi, yang besar, yang agung, yang gede, wa dukhuli jannatin na'im, dan Allah menjanjikan orang-orang mukmin untuk memasuki surga An-Na'im yang penuh dengan kenikmatan. Kalau tadi di nomor 3 kita itu harus paham dengan janjinya Allah, bahwa janjinya Allah itu tidak akan meleset. Termasuk janjinya Allah yang disebutkan di nomor 4 ini, Allah akan menyediakan kebahagiaan yang besar. Saya seringkali bilang sama orang-orang, sama jamaah, sebenarnya kalau kita itu kepingin bahagia, maka deketilah zat yang punya kebahagiaan itu. Biasanya kita itu kalau kepingin dapat air itu kan, kita supaya dapat air yang banyak, ya kita nyedeki sumber air itu. Sama. Sebenarnya bahagia itu kan simpel. Bahagia itu yang memberi Allah. Bahagia itu yang memiliki Allah. Supaya pengen dapat bahagia, ya cedek ana Gusti Allah. Simpel kan? Simpel. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kepada orang-orang mukmin itu al-fauz al-azim. Makanya ada orang namanya fauzan. Kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan itu namanya fauz. Bukan paus. Fauz pakai fa dan zai. Fauz namanya sehingga menjadi fauzan. Kalau cewek fauziyah. Kalau cowok fauzi atau fauzan. Kalau cewek fauziyah, ada tak marbutahnya. Kebahagiaan itu hanya bisa kita raih dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi pernah saya sempat sitir salah satu ayat, wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan itu jalan keluar.
salah satu kebahagiaan orang di dunia itu yang diinginkan adalah setiap ada kesulitan pasti ada solusi. Betul kan? Dan kemudian di salah satu kebahagiaan orang itu di mana dia itu butuh, maka rezeki akan didatangkan. Itu kan fauz namanya itu. Lah maka dalam ayat ini namanya al-fauz al-azim, kebahagiaan yang besar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya dapat kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan yang seperti itu, deketi Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat diceritai sama Pak Yai di sana. Ada orang itu sehari-harinya cuma jualan tikar pandan. Tikar pandan itu hasilnya berapa tuh? Kloso pandan yang dibuat dari pandan. Kalau tidak salah dengar pada waktu itu orang ini punya anak 3 orang. Yang menarik anaknya jadi profesor semua. Jadi profesor kabeh. Saya mikir dodolan kloso tikar pandan anaknya bisa jadi profesor. Dari mana? Pembiayaannya dari mana? Kalau kita bukan pembiayaan, tapi kalau kita tuh biayaan. Iya. Kita lebih cenderung biayaan daripada dibiayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mikir, cuman jualan tikar pandan. Ternyata 3 orang anaknya jadi profesor semua. Terus saya juga dapat kabar, berita, ada cerita juga. Bapaknya profesor, ibunya doktor. Anaknya malah depresi, gila. Tidak bisa jadi seorang profesor. Ini apa ini maksudnya? Itulah, kalau kita memang kepingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, dekati Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan ini janjinya Allah. Itulah al-mu'min yang sesungguhnya. Ya mukmin dalam konteks nisbat kita sebagai orang Islam, dan mukmin yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tidak ada keraguan-raguan di dalam apa yang saya sampaikan. Ini semuanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis dadi wong yakin kepada Gusti Allah, terus yakin saja kepada Allah. Percaya kepada Allah. Mosok dadi wong Islam kok gak yakin ini. Makanya kemudian kenapa jenengan disebut dengan muslim? Ya karena konteksnya nanti akan menjadi aslama yuslimu, islaman. Islam itu kan dari kata-kata apa, Bu? Aslama yuslimu, islaman. Isim fa'ilnya muslimun. Lah kita mengaku muslim tapi tidak aslama. Aslama itu apa toh? Bala, kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu di juz yang pertama itu, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi namanya Islam, orangnya muslim, itu berarti dia berserah diri kepada Allah. Yakin, madep, mantep nang Gusti Allah tanpa ada keraguan-raguan. Ya yakin janjine Gusti Allah, yakin nabinya itu benar, yakin Al-Qur'an itu benar itu. Intinya yakin. Namanya Islam itu intinya ya yakin. Kula ditakoni karo bojone nang omah, ngaji apa, Mang? Yakin. Yakin apa maksudnya? Lah jenengan bisa yakinlah kepada Allah, yakinlah dengan agama ini, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali memeluk agama Islam. Wis selesai al-mu'min. Padahal al-mu'min 1,5 jam. Kitab ini saya kaji di Al-Arab Saujajar. Ini sudah beberapa kali. Ya, alhamdulillah bisa kita kaji setiap subuh Ahad yang kedua itu satu nama itu bisa sampai 1 jam, 1,5 jam.
Kitabnya yang saya pakai itu adalah Fikih Asmaul Husna. Ini tulisan daripada Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr. Orangnya insyaallah masih ada. Ini kitabnya, nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Yang saya sampaikan di sini tadi mengambil dari Fikih Asmaul Husna punyanya Syekh Abdul Razak Al-Muhsin Al-Badr. Ada yang didiskusikan, monggo. Tidak ada. Oh, ada, monggo. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan nanti buka di kitab Sahih Adabil Islamiyah punyanya Syekh Abdul Wahid Ibn Salam Al-Bali. Di situ dibahas tentang etika kalau kita ziarah kubur gitu ya. Beberapa hal yang digarisbawah di dalam kitab itu kalau kita ziarah kubur, yang pertama, kalau masuk itu mengucapkan salam. Ya, kan ada bacaan salamnya untuk mereka. Yang kedua, tidak boleh untuk melangkahi apalagi menduduki. Ya, melangkahi apalagi menduduki. Yang ketiga, tidak boleh untuk seperti melakukan buang hajat atau BAB di kubur itu. Kemudian yang keempat, etikanya kalau kita sudah ke sana itu adalah mendoakan orang yang mati, bukan meminta doa kepada orang yang sudah mati. Rasulullah Muhammad SAW itu memberitahu kepada kita doa yang terbaik untuk orang yang sudah mati itu adalah al-istighfaru wa tathbitu. Al-istighfaru wa tathbitu, memohonkan ampun kepada orang yang meninggal itu, wa tathbit. Tathbit itu tetap dalam kondisi dia itu iman dan pahalanya tetap dia bawa. Itu yang direkomkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada satupun riwayat yang Rasulullah Muhammad menyuruh kita sholawatan di pinggir kuburan, tidak ada. Kayak seperti di YouTube itu ada salah satu kuburan yang dianggap wali itu, dan kemudian mereka di situ sampai sholawatan sampai kayak kesurupan. Itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling penting kalau kita ziarah kubur itu, yang paling penting adalah mengambil ibrah bahwa nanti kita akan mati dan kita akan seperti itu. Selain daripada itu tidak ada. Pak baca surat Yasin, Pak baca apa? Mohon maaf, tidak ada satupun riwayat. Kalau untuk baca Al-Quran itu di rumah. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Berilah cahaya rumah kalian itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi maca Quran itu ning omah. Kalau di rumah dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, maka setannya nanti akan lari metu ning kuburan. Tapi lek marang ngono wacana Al-Quran diwaca ning kuburan, maka setannya melayu nang omah. Nggak sendengan kok guyu to. Ning omah gak tau gawe maca Quran lah, dong-dongi kuburan gawe maca Quran. Ya setane mlayu nang omah kabeh. Itu Ibu ya. Jadi kita pakai yang pasti-pasti saja, yang sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW.
khawatirnya kita itu malah terjerembab kepada akidah yang tidak benar, itu saja. Itu Bu. Nanti buka lagi di kitab Sahih Adabil Islamiyah. Ini kitab ini sudah saya katamkan di Manarul Islam. Di Masjid Al-Araf itu belum selesai kitab ini. Di Masjid Fatimah baru mulai. Di Masjid Fatimah baru mulai. Di Masjid Nyut Nyadin itu sudah hampir separuh. Itu kalau jenengan hari Senin genap Ba'da Maghrib itu saya ngaji kitab ini di Masjid Fatimah. Tahu Masjid Fatimah? Oh, tahu. Sahih Adabil Islamiyah. Baik, ada yang lain? Nggih. Ora ono tuntunane. Iya, memang tidak ada tuntunannya. Jadi tidak perlu kita melakukan semacam itu. Banyak doa-doa untuk orang yang mati itu seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa wazid nuzulahu dan sebagainya. Banyak doa-doa yang kita baca untuk orang yang sudah mati itu wakweh, dan tidak perlu kita mengarang-arang mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Nabi. Termasuk satu Al-Fatihah 1.000 rupiah ini ora ndak ada. Loh lah kalau sing wong sugih lah penak malian. Orang tahu sholat marono nglumpukno wong 1 juta per Fatihah 1.000 rupiah. Si maca Fatihah wong 1 juta. Lho kok penak men gitu. Itu tidak ada dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya memang betul laisalil insani illa masa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang dia usahakan. Gitu aja Ibu ya. Wis gak usah melu-melu. Engko maru titip jeneng nang masjid pas kataman, aku titip yo piro iki wongi, wong 10, mbah-mbahku iki piro duwite. Wah itu. Ya sugih masjid lah. Jangan seperti itu. Ada yang lain? Cukup? 10:30 lebih. Sesuai dengan flyer yang dikirimkan ke saya. Sampai 10:30. Tadi mulainya jam 9 lebih 6 menit. Berarti sekarang itu sudah pas, sudah. Jadi apa yang saya sampaikan betul, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya bagi yang mungkin belum pernah ikut ngaji sama saya ya ngene iki, ya wongi ya ngene iki. Ya dikatakan kaku ya monggo kersa, dikatakan tegas ya kereng ya silakan kan gitu ya. Saya ngisi di sini itu setiap Sabtu ganjil. Sabtu pertama dan ketiga. Bedanya kalau Sabtu pertama dan ketiga saya ngisinya tentang kisah-kisah yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Pak insya Allah nanti malam, insya Allah saya ngaji di sini berkisah tentang salah seseorang yang nyaur utang 1.000 dinar yang dimasukkan ke kayu baru dilemparkan ke laut itu, insya Allah. Yes, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah di dalam kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.